beberapa hal yang perlu disampaikan, di antaranya berkaitan dengan apa saja atau cara untuk bisa melihat ya bagaimana perkembangan desa dan kemudian menyampaikan ramalannya, dan tentu saja untuk penyusunan kebijakan di atas prediksi atau peramalan sebetulnya adalah satu target-target penting yang akan dijalankan oleh desa, dan di sini kawasan pedesaan juga, meskipun juga akan selalu terkait dengan daerah tertinggal dan transmigrasi, termasuk untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, serta bagaimana kondisi dan ke depan pendampingan kepada desa. Jadi semuanya akan saling berkaitan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama dengan memperhatikan kondisi pasca COVID-19. Jadi bagaimana kita bisa menyusun satu kebijakan baru setelah desa mengalami berbagai kendala berkaitan dengan pandemi COVID-19. Yang pertama, bagaimana metode perencanaan pembangunan itu disusun di Kementerian Desa. Pertama adalah metode peramalan atau prediksi, yang di sini ada paling tidak dua sisi. Yang pertama, melihat peramalan dari statistika level desa, kemudian level rukun tetangga, level keluarga, dan level warga desa. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan warga desa adalah penduduk yang memiliki KTP desa. Ya, jadi itu yang dilihat lebih lanjut. Pada beberapa data tertentu, tim ini menggunakan data BPS yang di situ disebut perdesaan. Nah, pedesaan menurut BPS adalah satu wilayah yang banyak fasilitas perkotaan. Apa konsekuensi konsep BPS terhadap konsep desa di Kementerian Desa? Yaitu bahwa desa-desa yang maju dan desa-desa yang mandiri itu cenderung diberi label perkotaan oleh BPS. Jadi penduduk desanya itu sekaligus oleh BPS dilabeli sebagai penduduk wilayah perkotaan. Jadi menurut BPS ada 22.000 desa di Indonesia yang tergolong perkotaan. Itu artinya sekitar 30% dari desa-desa di Indonesia yang jumlahnya 74.961 desa, atau katakanlah 75.000, itu 22.000-nya perkotaan. Jadi ini perlu diingat, karena nanti ketika kita membuat berbagai prediksi, ramalan, maka ketika menyatakan perkotaan, sebetulnya di dalamnya ada 22.000 desa. Dan ketika kita mengatakan pedesaan, itu sebetulnya wilayah desa yang seringkali adalah di bawah desa maju dan desa mandiri. Artinya itu adalah desa-desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Ini bagian awal yang perlu kita perlu kita ketahui dan kemudian kita gunakan untuk melihat nanti data-data selanjutnya. Nah, di sini ada ramalan yang sifatnya faktual. Jadi pada bulan April 2022, Puspadu sudah menyampaikan ramalan faktual dari desa, warga, dan keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian setelah ada ramalan faktual, kemudian disusun suatu ramalan dari hal-hal yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi ada aspek-aspek yang sifatnya harus ada peningkatan untuk hal-hal yang sifatnya positif. Tanpa ada aspek seperti itu, maka pembangunan juga tidak ada gunanya. Jadi kalau semua berbasis ramalan faktual, kita nggak usah melakukan kegiatan apapun, maka ramalan itu kemungkinan akan terwujud. Tetapi pembangunan tujuannya adalah mempercepat kondisi-kondisi terbaik dari desa, sehingga dibutuhkan ramalan tentang hal-hal yang diharapkan. Nah, kemudian rumusan kebijakan itu disusun sebagai
alat untuk mengisi gap atau kesenjangan antara ramalan yang diharapkan dengan ramalan faktual yang berasal dari data-data statistik tadi. Jadi kira-kira cara menyusunnya seperti itu. Kemudian karena pada saat ini ada beberapa hal yang berbeda dari peramalan, maka perlu disampaikan paling tidak ada 2 jenis aspek khusus yang akan membuat peramalan-peramalan dan kebijakan itu akan berubah di tengah jalan. Yang pertama adalah ada hal-hal yang tidak bisa diramalkan dengan tepat, sifatnya deduktif bukan induktif. Ramalan hanya bisa tepat ketika datanya induktif, tapi ketika datanya itu deduktif, semisal contohnya revolusi teknologi 4.0, revolusi society 5.0 seperti itu. Kalau itu tiba-tiba terjadi, ini contohnya revolusi industri 4.0 yang baru disadari di tahun 2008. Bisa dibayangkan bahwa web muncul di tahun 96, kemudian Internet of Things melesat pada tahun 2008. Jadi ini contoh satu revolusi yang revolusi teknologi yang tidak bisa diramalkan. Sehingga memang harus segera dibuat peramalan baru, strategi kebijakan baru ketika ada teknologi baru muncul. Termasuk di dalamnya adalah teknologi-teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh warga desa. Yang pada minggu lalu diselenggarakan gelar teknologi tepat guna Nusantara yang ke-23 di Cirebon. Dan kemudian disadari bahwa ternyata itulah salah satu bentuk optimisme desa akan cepat berkembang, tapi sekaligus tidak bisa diramalkan dengan tepat. Kita hanya yakin bahwa kalau ada teknologi tepat guna baru yang berkembang di desa, maka kemungkinan desa mencapai kemajuan dan kemandirian akan dicapai dengan lebih cepat. Sehingga tugas dari Kementerian Desa adalah menjaga ekosistem inovasi pada level desa, daerah, dan pada level nasional. Kemudian yang kedua adalah aspek khusus, yaitu pandemi COVID bagi desa. Nah, kami akan menyajikan pada pagi hari ini tentang pengaruh COVID terhadap pembangunan desa sepanjang tahun 2020 sampai 2021 yang dimulai pada tahun 2019 akhir sebetulnya sampai di 2021 akhir, dan kemudian masih ada efeknya di tahun 2022.